Mungkin itu saja dari saya karena temanya banyak ya, mohon maaf agak lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Zaki atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Mohon maaf sebelumnya Pak Zaki, kita sesi tanya jawabnya, apakah langsung mengumpulkan pertanyaan atau langsung tanya jawab? Boleh, boleh apa saja. Tanya Oke, jawab langsung boleh. Ya, langsung jawab juga Oke. tidak apa-apa. Ya. Baik Bapak, baik, terima kasih Pak Zaki. Baik, kepada Bapak Ibu semua yang memiliki pertanyaan dapat menanyakan langsung pada Google Meet dan bisa melaksanakan pertanyaan di chat room. Baik, ini ada pertanyaan pertama, itu dari Fikri Aulia, Bapak. Ini dari Fikri, itu pertanyaannya, Pak. Apa saja pengalaman yang pernah dialami Bapak Zaki dalam menulis artikel, dimulai dari pengalaman awal beliau dalam menulis artikel termasuk motivasi beliau dalam menulis artikel, hingga menjadi seorang reviewer saat ini, sehingga dapat menjadi gambaran bagi kami yang baru akan mencoba terjun ke dalam penulisan artikel. Ya. Langsung dijawab saja. Langsung saja, Pak. Ya. Terima kasih kepada Bu siapa, Kiki ya tadi? Bapak Fikri, Pak. Oh, Bapak Fikri ya. Terima kasih Pak Fikri. Saya pun sampai sekarang sebetulnya merasa bahwa tulisan juga masih ada yang salah lagi gitu ya. Karena kita terus belajar ya sampai saat ini juga, sampai kapanpun bahkan kita seperti itu. Saya mulai menulis itu tahun 2015. Pertama kali saya masuk jadi dosen di Untirta itu 1 April 2015 ya, TMT CPNS-nya. Kemudian saya berangkat ke seminar nasional di UNES Semarang untuk menulis menjadi pemakalah seminar nasional menggunakan data dari tesis saya gitu ya. Kemudian terbit di Proceeding Nasional. Itu awalnya. Kemudian tahun sama juga saya menerbitkan di jurnal nasional ya, di dua dari tesis saya juga ya, 2 artikel di jurnal nasional di UIN Jakarta dan di Untirta yang saya dengan teman-teman mulai membangun. Waktu itu kekurangan naskah, jadi harus ada naskah dari dalam dan dari luar. Kurang lebih dari dalam harus proporsinya maksimal 40%, dari luar kampus harus 60%. Nah, itu saya masukkan 1 artikel di sana. Nah, itu kemudian tahun berikutnya 2016 mulai juga nulis di jurnal nasional. Nah, tahun 2017 baru mulai ke arah internasional. 2017, 2018 sampai sekarang juga sama. Jadi menulis itu memang perlu proses dan alhamdulillahnya gitu ya, tahun 2018 mulai menulis dengan orang-orang Thailand gitu ya, orang South Afrika. Jadi semangatnya tuh terus bangkit gitu ya, terus bertambah, sehingga pergaulan itu akan menambah semangat kita dan pengetahuan kita untuk menulis. Akhirnya dengan banyaknya tulisan yang terbit tadi di jurnal ya, saya fokuskan di jurnal itu, akhirnya Taylor and Francis, Elsevier gitu ya, jurnal-jurnal itu menginvite kita untuk menjadi reviewer di jurnal mereka gitu. Sehingga saya rasa sih semua proses dan kita terus belajar sampai kapanpun, termasuk sampai saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Zaki atas pertanyaan dari Bapak Fikri Aulia. Selanjutnya kepada peserta Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya langsung dan bisa melalui chat room.
Sekali lagi kepada Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya boleh secara langsung dan bisa melalui chat room. Baik, Bapak, ini ada pertanyaan dari peserta. Yang pertama yaitu pada artikel review yang telah Bapak jelaskan sebelumnya, sejauh mana kita bisa menginterpretasikan teori-teori atau artikel-artikel yang telah kita review, Pak? Ya. Mungkin silakan jawab, Pak. Terima kasih. Jadi untuk membuat interpretasi itu mudahnya kita buat tabel, gitu ya. Jadi tabel itu sangat memudahkan. Contoh artikel A mendefinisikan literacy science sebagai making decision. Artikel B mendefinisikan literacy science sebagai ability. Literatur C menyebutkan literacy science sebagai bagaimana menggunakan konsep-konsep sains dalam kehidupan sehari-hari atau contextualization. Nah itu tiga, misalnya itu contohnya tiga masih sedikit ya, banyak itu ya yang kita tuliskan definisi-definisi itu, kemudian kita ambil kesimpulan di akhir bahwa ternyata literasi sains itu memiliki pandangan yang pertama, ada tiga pandangan. Bisa juga ternyata definisi literasi sains itu terdiri dari tiga definisi gitu ya, dari segi ability, making decision, dan juga contextualization gitu ya. Jadi menggunakan tabel itu akan memudahkan kita menginterpretasi sebuah hasil dari literatur review kita, yaitu untuk memudahkannya ya. Itu teks teknis untuk memudahkannya ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih pada Bapak Zaki. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan dari Ibu Kartika Metafisika. Bapak Zaki, perkenalkan saya Kartika dari Surabaya. Untuk penelitian seperti kualitatif dan analisis konten, apakah ada saran agar layak muat di jurnal internasional berreputasi? Ya, terima kasih Bu Kartika Metafisika ya. Mati di atau merenya nggak diiniin. Baik, diulang lagi pertanyaannya. Untuk penelitian seperti kualitatif dan analisis konten, apakah ada saran agar layak muat di jurnal internasional berreputasi? Ya, masalahnya kan posisi kotakannya itu kan. Bapak Ibu, mohon bersabar terlebih dahulu. Mungkin ada kendala teknis dari Bapak Zaki. Mohon bersabar sebentar Bapak Ibu. Kepada seluruh Bapak Ibu peserta, diingatkan kembali untuk mengisi absensi yang telah disebarkan di chat room. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang belum mengambil absen, link absen telah dibagikan di chat room.
Mohon maaf tadi HP-nya mati ya, ada kendala. Baik, Pak. Saya jawab untuk Bu Kartika ya. Eh, Kebetulan rekan saya juga ini waktu S2 di UPI. Jadi untuk kualitatif, penelitian kualitatif sebetulnya sekarang ini sedang trennya itu ke arah tadi saya bilang lokal konteks di budayanya gitu. Seperti local wisdom di daerah Banten apa, local wisdom di daerah Surabaya apa, atau indigenous knowledge gitu ya, pengetahuan tradisional di daerah apa, di daerah Baduy seperti apa, di daerah Surabaya seperti apa. Nah itu bagus kita gali dengan pendekatan kualitatif ya, dengan menggunakan wawancara misalkan secara mendetail, kemudian kita deskripsikan bagaimana kehidupan di daerah sana. Kemudian kita cari jurnal yang memang mempublikasikan tentang cultural study, misalkan cultural studies of science education yang terindeks SSCI dan Scopus. Kita submit ke sana, kemungkinan besar bisa diterima. Karena apa? Karena memang lokal konteks dan budayanya itu masuk di sana. Dan kita deskripsikan secara kualitatif saja menggunakan wawancara, sehingga akan banyak kita memperoleh gambaran-gambaran. Dan kita tentunya sebelum melakukan wawancara sebaiknya kita buat dulu semi structure protokol gitu ya. Jadi kalau di kita itu guidelines dalam melakukan wawancara kita buat dulu itu, tapi tidak harus hanya itu, karena kita menggunakan semi structure. Jadi semi structure itu artinya kita bisa mengembangkan apa yang memang terasa saat kita melakukan wawancara tadi gitu ya. Kita bisa mengembangkan pertanyaan yang lebih daripada yang sudah kita siapkan tadi. Tapi harus ada protokol sebelum kita melakukan wawancara ya, gambaran-gambarannya supaya tidak menjauh, tidak terlalu meluas. Kemudian kita gunakan tip radio ya, rekaman gitu, tapi izin dulu kepada yang direkamnya apakah boleh atau tidak. Kalau tidak boleh ya berarti menggunakan notes ya, catatan-catatan. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jadi sekarang ini sangat besar peluang untuk bisa mendeskripsikan lokal konteks budaya dari penelitian kita. Kemudian kalau konten analisis ya gitu, ini kan bicaranya dokumen analisis ya. Jadi kalau misalkan dokumen analisis sekarang ini sedang banyak dilakukan itu berkaitan dengan kurikulum ya. Jadi misalkan kurikulum sains di Indonesia seperti apa, kurikulum sains di South Africa, di Scotland, di Thailand, di Vietnam seperti apa. Itu kita analisis dokumen-dokumen itu, kemudian bisa kita gambarkan, kita perbandingkan dengan negara yang lain. Itu juga sedang banyak dilakukan. Ya, kemudian tadi sepertinya pertanyaannya bertambah ya dari Bu Kartika itu. Iya, Pak. Apa itu? Masih dalam pertanyaan yang sama, Pak. Mungkin. Apabila kualitatif dari perkuliahan atau pembelajaran di kelas, bagaimana Pak saya tertarik ke arah analisis konten dari interaksi siswa dan guru atau murid. Nah, sebetulnya kalau tadi saya sebutkan itu peluang-peluang kita untuk bisa publish di jurnal-jurnal bereputasi yang saat ini memang sedang menjadi tren ya, budaya-budaya lokal konteks itu. Namun untuk kualitatif di dalam kelas itu pun tidak menutup kemungkinan bisa kita publish, tapi diperkuat juga dengan data kuantitatif gitu ya. Jadi dua, misalkan contoh bagaimana peningkatan literasi sainsnya berdasarkan pretest dan posttest, berarti itu data kuantitatif. Tapi di prosesnya kita menggunakan observasi ya, menggunakan observasi bagaimana siswa itu meningkatkan literasi sainsnya dengan cara apa. Nah, interaksi guru dan muridnya seperti apa. Kemudian kita bisa catat, kita bisa menggunakan observation result, observation protokol, kita bisa menggunakan rekaman, kita bisa mendeskripsikan kualitatifnya
dari sana. Jadi tidak hanya peningkatan literasi sainsnya, tetapi bagaimana cara siswa meningkatkan literasi sainsnya. Jadi apa saja yang dilakukan oleh siswa di sana. Jadi terus apa saja yang dilakukan oleh guru dan siswa di sana. Itu bisa kita deskripsikan. Nanti kita gunakannya adalah menggunakan triangulasi data kuantitatif didukung oleh data kualitatif yang ada, sehingga nanti bisa melihatnya secara luas. Cara meningkatkan literasi sainsnya, ternyata siswanya banyak berdiskusi, kemudian banyak membuat model-model dalam pembelajaran, bukan model pembelajaran ya, maksudnya model itu seperti membuat prototipe gitu ya, atau barang-barang yang memang bisa, ya contoh barang ya, model di sini yang bisa menjelaskan tentang tema tertentu, itu bisa saja dideskripsikan oleh kita dalam penelitian kita kalau ingin menggunakan data kuantitatif dengan kualitatif. Tapi kalau misalkan hanya kualitatif pun tidak masalah, karena kualitatif itu kuat ya datanya, tidak hanya sebatas angka tapi juga mendeskripsikan bagaimana interaksi siswa dengan guru, bagaimana proses siswa meningkatkan literasi sainsnya, aktivitasnya seperti apa, itu bisa dilakukan untuk penelitian kualitatif di kelas ya. Itu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih kepada Pak Zaki dan pertanyaan dari Ibu Kartika. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ratna Farwati. Bapak Zaki, saya Ratna dari Palembang. Izin bertanya, jika kita menulis artikel meta-analisis, apakah artikel-artikel yang kita analisis sebagai objek penelitian dituliskan di daftar pustaka atau bagaimana, Pak? Akan jawab, Pak. Terima kasih Bu Dr. Ratna Farwati. Jadi dalam artikel dalam penelitian menggunakan meta-analisis dan systematic review, kita kan bisa sebetulnya mensitasi itu gitu. Kita buat tabel, intervensi pertama X penelitian, misalnya Farwati 2019, efektivitas integrated system approach terhadap scientific literacy ternyata signifikan, berpengaruh signifikan. Yang kedua, metafisika et al. Misalkan integrated system terhadap literasi signifikan. Al-Islami et al. 2020 scientific literasi signifikan. Nah itu bisa sambil disitasi di sana gitu ya. Bisa di tabelnya langsung menggunakan sitasi, bukan namanya saja. Atau teknik keduanya adalah dideskripsikan di bawah tabel seperti yang dilakukan oleh gitu ya, metafisika et al, Ratna et al, Farwati et al, Islami et al, bahwa scientific literacy itu signifikan ditingkatkan melalui integrated system approach. Nah itu bisa sambil disitasi di sana, sehingga nanti bisa kita gunakan di dalam referensi supaya menjadi lebih banyak referensi yang memang digunakan gitu. Jadi tekniknya seperti itu, menggunakan tabel, sitasi di dalam, atau menggunakan deskripsi di bawah tabel tentang menjelaskan intervensi yang dilakukan, atau memberikan contohnya masing-masing. Contoh oleh Al-Islami et al. Adalah integrated system approach-nya seperti ini. Jadi itu adalah teknik-teknik agar artikel yang kita gunakan dalam meta-analisis dan systematic review itu dijadikan referensi. Ya, terima kasih ya. Itu mungkin jawabannya. Ya. Baik, Pak Zaki. Sebelumnya kepada Ibu Ratna, bagaimana Ibu Ratna atas jawaban dari Bapak Zaki? Apakah sudah pas, Bu? Atau ada pertanyaan lain lagi? Baik, terima kasih kepada Ibu Ratna. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Bu Ratna, terima kasih kembali. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Bapak Diki Afandi. Perkenalkan saya, Ibu Velia Hervika dari Pekumbo. Untuk penelitian seperti pembuatan alat, di mana kita melakukan penelitian pengembangan dan menggunakan penelitian R&D modal
Apakah boleh untuk publikasi hanya sampai development, Pak? Tidak sampai uji praktikalitas. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, untuk penelitian development, research and development, sebetulnya kita sebaiknya kita menggunakan R&D itu secara tuntas, mulai dari tahap need assessment ataupun tahap kualitatif hingga kuantitatifnya. Nah, itu bisa kita tuliskan R&D, gitu ya, research and development. Namun ketika ibu merasa bahwa atau bapak ibu merasa bahwa penelitiannya tidak sampai kepada tahap uji coba, nah itu tidak perlu menjelaskan bahwa itu adalah R&D. Bisa saja itu menggunakan mix method, gitu ya. Ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya. Jadi mix method itu lebih lebih general, gitu ya. Jadi bisa digunakan karena ada metode kualitatifnya, ada metode kuantitatifnya, sehingga kita bisa mempublish itu sebagai penelitian mix method dan kita jelaskan prosesnya dalam penelitian itu. Gitu. Jadi mix method itu lebih fleksibel untuk penelitian-penelitiannya. Dan untuk penelitian R&D sendiri itu mungkin banyak sumber. Ya, ada sumber yang harus uji skala luas. Ada sumber hanya sampai uji saja implementasi, gitu ya. Baik skala kecil juga tidak masalah. Jadi sumber yang diambil oleh kita itu carilah sumber yang memang cukup untuk mendukung dari penelitian kita. Kenapa metode ini sangat penting? Karena kalau metodenya nanti salah, itu reviewer akan mengatakan tegas bahwa penelitian ini tidak bisa diterbitkan. Nah, maka saya sarankan adalah di dalam manuskripnya nanti tulis bahwa penelitian ini adalah mixed method, gitu. Jadi tahap pertama penelitian kuantitatif, tahap kedua kualitatif, bisa dijelaskan oleh kita, dideskripsikan, sehingga tidak lagi ada istilah R&D yang terpotong, gitu. Nanti tidak mungkin bisa mengatakan itu ketika kita sudah mensubmit ke artikel ke jurnal-jurnal bereputasi, gitu. Ya, mungkin itu jawaban dari saya, ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Zaki. Kepada Ibu Felia, apakah ada pertanyaan lagi terkait jawaban dari Bapak Zaki? Baik, terima kasih kembali kepada Ibu Felia Hafika. Baik, Bapak Ibu peserta